Halo, kembali lagi bersama saya Arif Muhammad Sofyan dalam Merangkum ID. Kali ini kita akan bahas tentang fenomena di dunia pendidikan, khususnya di dunia pendidikan tinggi, yaitu ramai-ramai mahasiswa mundur setelah lulus seleksi penerimaan. Ada apa? Lulus seleksi masuk kampus impian melalui jalur prestasi maupun ujian nasional seharusnya menjadi salah satu momen paling membahagiakan dalam hidup. Setelah bertahun-tahun belajar dan bersaing, keberhasilan diterima di perguruan tinggi tentu menjadi pencapaian yang layak dirayakan. Namun, belakangan ini dunia pendidikan tinggi di Indonesia justru dihadapkan pada fenomena yang sangat ironis. Ribuan calon mahasiswa yang telah dinyatakan lolos seleksi memilih mengundurkan diri bahkan sebelum memulai perkuliahan. Fenomena ini bukan sekedar isu yang beredar di media sosial. Berdasarkan laporan investigasi majalah Tempo, sekitar 60.000 calon mahasiswa memutuskan tidak melakukan pendaftaran ulang atau mengundurkan diri setelah dinyatakan lolos seleksi. Jumlah tersebut bukan angka yang kecil. Bayangkan, angka itu setara dengan mengosongkan kuota mahasiswa di beberapa universitas besar. Lalu, apa sebenarnya yang terjadi? Mengapa kursi kuliah yang selama ini diperebutkan jutaan orang justru ditinggal begitu saja? Jawabannya mengarah pada satu persoalan, yaitu sengkarut sistem uang kuliah tunggal atau UKT. Faktor ekonomi menjadi alasan terbesar di balik gelombang pengunduran diri ini. Sejak banyak perguruan tinggi negeri bertransformasi menjadi perguruan tinggi negeri berbadan hukum atau PTNBH, berbagai kritik mengenai mahalnya biaya pendidikan terus bermunculan. Salah satunya yang paling banyak disorot adalah besarnya nominal UKT yang harus dibayarkan mahasiswa baru. Padahal sistem UKT pada awalnya dirancang dengan prinsip subsidi silang, di mana mahasiswa dari keluarga mampu membayar lebih tinggi agar mahasiswa berkeluarga kurang mampu bisa memperoleh biaya kuliah yang lebih ringan. Namun dalam praktiknya, banyak mahasiswa justru merasa sistem tersebut tidak berjalan sebagaimana mestinya. Tidak sedikit calon mahasiswa dari keluarga ekonomi menengah ke bawah yang justru ditempatkan pada golongan UKT tinggi. Nominal yang harus dibayar pun tidak main-main, mulai dari sekitar 4 juta rupiah, 8,5 juta rupiah, hingga belasan juta rupiah setiap semesternya. Bagi keluarga dengan penghasilan pas-pasan, biaya sebesar itu jelas menjadi beban yang sangat berat. Mereka bukan hanya harus memikirkan biaya kuliah, tetapi juga biaya hidup, tempat tinggal, transportasi, hingga kebutuhan harian. Akibatnya, banyak calon mahasiswa memilih mengundurkan diri daripada memaksakan kuliah dengan risiko terlilit utang atau bahkan pinjaman online. Di tengah persoalan mahalnya UKT tersebut, ada satu kelompok yang dinilai sangat rentan dalam kebijakan ini. Yang paling dirugikan oleh sistem penggolongan biaya kuliah saat ini adalah yaitu anak-anak aparatur sipil negara atau ASN. Masalah ini terletak pada proses verifikasi kemampuan ekonomi yang dinilai terlalu menyederhanakan kondisi masyarakat. Dalam banyak kasus, ketika sistem mendeteksi pekerjaan orang tua sebagai ASN atau PNS, mahasiswa tersebut langsung ditempatkan pada golongan UKT yang tinggi. Logika yang digunakan cukup sederhana, yakni karena ASN memiliki penghasilan tetap dari negara, maka dianggap pasti penghasilannya bisa mencukupi biaya UKT tersebut. Namun, kenyataan di lapangan tidak sesederhana itu. Banyak ASN khususnya pada golongan rendah hingga menengah memiliki penghasilan yang sebagian besar sudah terpotong untuk cicilan rumah, pinjaman bank, koperasi, maupun berbagai kebutuhan keluarga lainnya. Akibatnya, pendapatan bersih yang benar-benar bisa digunakan setiap bulan jauh lebih kecil dibandingkan yang terlihat di slip gaji. Selain itu, berbeda dengan pengusaha atau pekerja sektor informal yang memiliki peluang memperoleh tambahan penghasilan. Pendapatan ASN umumnya bersifat tetap. Ketika tiba-tiba harus membayar UKT belasan juta rupiah dalam waktu singkat, tidak semua keluarga ASN memiliki dana cadangan untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Persoalan lain yang menjadi sorotan adalah kurang diperhatikannya jumlah tanggungan keluarga. Seorang ASN dengan 3 atau 4 anak yang masih bersekolah tentu memiliki kondisi ekonomi yang berbeda dibanding ASN dengan 1 anak. Namun, dalam praktik penggolongan UKT, kondisi tersebut seringkali tidak menjadi pertimbangan yang memadai. Ironisnya lagi, banyak anak ASN yang berada dalam posisi yang serba sulit. Mereka dianggap terlalu mampu untuk memperoleh bantuan seperti KIP kuliah, tetapi pada saat yang sama, kondisi ekonomi keluarga belum tentu sanggup membayar UKT pada golongan tertinggi. Akibatnya, banyak mahasiswa yang sebenarnya lolos melalui seleksi murni akhirnya terpaksa mengundurkan diri dan mengubur
pian untuk melanjutkan pendidikan karena terbentur biaya. Selain persoalan UKT di perguruan tinggi negeri reguler, sebagian pengunduran diri juga terjadi pada jalur sekolah kedinasan maupun program ikatan dinas. Dalam beberapa kasus, peserta baru mengetahui secara rinci isi kontrak setelah tahapan seleksi hampir selesai. Misalnya, ada kewajiban bertugas di daerah tertentu selama bertahun-tahun atau sanksi berupa denda yang sangat besar apabila mengundurkan diri sebelum masa ikatan dinas berakhir. Ada pula calon mahasiswa yang memang menjadikan suatu kampus sebagai pilihan cadangan. Setelah diterima kampus lain yang dianggap lebih sesuai atau memiliki biaya yang lebih terjangkau, mereka memilih mengundurkan diri dari kampus sebelumnya. Namun demikian, berbagai laporan menunjukkan bahwa penyebab terbesar tetap berasal dari mahalnya UKT yang harus dibayarkan mahasiswa baru. Fenomena mundurnya sekitar 60.000 calon mahasiswa ini menjadi peringatan serius bagi dunia pendidikan tinggi di Indonesia. Banyak pihak menilai sistem pengulangan UKT perlu dievaluasi segera menyeluruh agar benar-benar mencerminkan kemampuan ekonomi real setiap keluarga, bukan sekedar melihat status pekerjaan orang tua. Pendidikan tinggi seharusnya menjadi sarana untuk meningkatkan mobilitas sosial dan membuka kesempatan yang lebih luas bagi generasi muda, bukan berubah menjadi sesuatu yang hanya dapat dijangkau oleh mereka yang memiliki kemampuan ekonomi tinggi. Lalu, bagaimana menurut kalian? Apakah sistem pengulangan UKT saat ini sudah mencerminkan rasa keadilan? Bagi kalian yang pernah mengalami kesulitan karena penentuan UKT, termasuk bagi anak-anak ASN yang merasa terdampak, silakan bagikan pengalaman dan pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa memberikan like, membagikan video ini agar semakin banyak orang mengetahui persoalan yang terjadi, serta subscribe kanal Rangkum ID untuk mendapatkan rangkuman informasi penting lainnya. Saya, Arif Minanda Sofyan, pamit undur diri, sampai jumpa di video berikutnya.